بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan rahmat dan karunia yang diberikan kepada kita, yaitu berupa kenikmatan seperti nikmat sehat, nikmat iman dan nikmat kesempatan, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih bisa merasakan nikmat-nikmat tersebut. Salawat serta salam tak lupa senantiasa kita curahkan kepada baginda besar kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin kawan-kawan yang berbahagia, insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan membawakan judul Ballighu anni walau ayah. Sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat. Hadis ini mengandung pesan penting mengenai kewajiban umat muslim untuk menyampaikan ajaran Islam. Meskipun hanya sedikit, kandungan hadis ini menunjukkan bahawa dalam berdakwah kita tidak harus menunggu sampai memiliki ilmu yang luas untuk menyampaikan kebaikan dan kebenaran. Setiap muslim mempunyai kapasitas dan ilmunya, berkewajiban menyampaikan apa yang telah dia ketahui. Dalam Quran surah Ali Imran ayat 104 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yang artinya, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ayat ini menekankan bahawa pentingnya menyampaikan kebaikan dan mengajak orang lain kepada hal-hal yang baik. Hal ini sesuai dengan prinsip hadis bahawa setiap muslim dapat berperan dalam berdakwah sesuai dengan kapasitasnya, meskipun hanya sedikit. Pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dakwah dilakukan dalam kondisi yang sangat sulit. Kaum Quraisy banyak menentang dakwah Islam dan umat muslim menghadapi ancaman fisik maupun sosial. Namun kawan-kawan, dengan pendekatan dengan yang bijaksana dan bertahap ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada para sahabat untuk menyampaikan risalah Islam. Bahkan jika mereka hanya mengetahui satu ajaran atau satu hadis,
Hal ini mendorong semangat dakwah di kalangan para sahabat pada waktu itu. Meskipun banyak di antara mereka belum menguasai seluruh ajaran Islam, para sahabat yang belajar langsung dari Rasulullah SAW kemudian menyampaikan kembali kepada keluarganya dan orang-orang sekitar mereka, meskipun mungkin hanya satu ayat atau satu hadis yang mereka sampaikan, akan tetapi mereka tetap berperan dalam menyebarkan Islam dengan penuh keikhlasan dan tanggung jawab. Prinsip ini menjadikan dakwah tersebar secara luas dan efektif di kalangan masyarakat Arab pada waktu itu, meskipun ajaran Islam terjadi secara bertahap. Nah, di era modern ini, dakwah tidak hanya dilakukan secara lisan ataupun tatap muka, akan tetapi juga bisa melalui dengan berbagai media seperti media sosial, buku, artikel, atau konten digital lainnya. Prinsip sampaikanlah walau satu ayat tetap relevan bagi banyak muslim yang mungkin merasa belum cukup berilmu atau takut menyampaikan sesuatu yang mereka anggap kecil. Padahal pesan kebaikan sekecil apapun itu memiliki dampak yang sangat besar bagi pendengarnya. Hadirin kawan-kawan yang berbahagia, dengan kemudahan akses informasi pada era modern ini, setiap orang bisa menyampaikan pesan Islam dengan cara yang bijaksana dan kreatif. Dakwah di media sosial misalnya bisa berupa kutipan ayat atau hadis yang menginspirasi, ataupun kisah para sahabat yang menjadi pengingat sederhana untuk saling berbuat baik. Nah, adapun tantangan di era modern ini adalah kita berusaha bisa memastikan bahwa informasi yang disampaikan ini atau yang kita sampaikan ini benar, tidak menimbulkan perpecahan dan sesuai dengan akhlak Qur'ani atau Islami. Hadis ini mengingatkan bahwa setiap individu memiliki kewajiban untuk menyampaikan kebaikan sesuai dengan kemampuan dan pengetahuan yang dia miliki, tanpa menunggu menjadi ahli agama. Prinsip ini menjadi dorongan untuk terus belajar dan menyebarkan nilai-nilai kebaikan Islam dengan hati dan tanggung jawab. Hadirin kawan-kawan yang berbahagia, sebelum saya menutup, ada sebuah kisah dari Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu dalam menyebarkan ajaran Islam di Yaman. Muaz bin Jabal merupakan salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang terkenal karena kecerdasannya dan pemahamannya terhadap ajaran Islam. Ketika Islam mulai tersebar di Jazirah Arab, Nabi Muhammad SAW mengutus Muaz ke Yaman untuk mengajarkan Islam kepada penduduk di sana. Meskipun Muaz tidak mengetahui seluruh ajaran Islam secara mendetail, beliau tetap pergi untuk menyampaikan ajaran Islam yang sudah ia pelajari. Saat hendak berangkat, Rasulullah SAW berpesan kepada Muaz, "Sesungguhnya engkau akan mendatangi kaum ahli kitab. Ajaklah mereka untuk bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah. Jika mereka menaati hal ini, beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan solat 5 waktu dalam sehari. Jika mereka menaati hal itu, beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan zakat yang diambil dari orang kaya dan diberikan kepada orang yang miskin di antara mereka." Muaz kemudian berangkat ke Yaman dengan bekal ilmu yang dia miliki.
dan mulai berdakwah dengan menyampaikan ajaran Islam secara bertahap, sebagaimana pesan Rasulullah SAW pada waktu itu. Berkat kesederhanaan dan kebijaksanaannya dalam berdakwah, banyak penduduk Yaman yang menerima Islam dan mengamalkan ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Muaz bin Jabal tersebut. Apa pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah tersebut atau dari kisah ini? Yaitu kisah Muaz bin Jabal ini adalah contoh nyata dari penerapan prinsip sampaikanlah walau satu ayat. Muaz tidak menunggu hingga memiliki ilmu yang sempurna, tetapi dengan ilmu yang ia diajarkan oleh Rasulullah SAW, dia tetap menyebarkan Islam sesuai dengan kemampuannya. Dakwahnya dilakukan secara bertahap dengan penuh kebijaksanaan, penuh kesabaran, sesuai dengan situasi masyarakat yang dihadapinya. Ini menunjukkan bahwa dalam berdakwah, setiap muslim bisa memulai dari apa yang mereka ketahui, meskipun sedikit. Bahkan sebuah nasihat atau ajakan sederhana dapat membawa dampak besar bagi kita, asalkan disampaikan dengan penuh keikhlasan, tanggung jawab dan kebijaksanaan. Mungkin cuman ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan jika ada salah kata itu datangnya dari saya pribadi, dan jika ada kata yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahul hadi ila daril mu'minin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.